Surga adalah salah satu penawaran terbaik yang Allah tawarkan sebagai salah satu jual beli yang paling menguntungkan bagi hamba-hambanya. Jual beli yang tidak pernah ada kerugian bagi siapapun yang melakukannya. Karena jual beli ini tidak sembarangan. Allah yang menjual surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Lalu kita ditawari untuk membeli. Kira-kira apa yang akan kita gunakan untuk membelinya? Orang yang memahami bahwa dunia ini sementara dan dunia ini adalah sesuatu yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat, maka mereka pasti akan berpikir untuk mencari sebuah jalan meraih kehidupan akhirat yang abadi. Jadi, apa yang akan kita gunakan membeli surganya Allah Subhanahu wa taala? Coba kita buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh atau dibunuh. Itulah janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Inilah jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman menjual jiwa dan harta mereka kepada Allah, maka Allah berikan mereka surga yang penuh dengan keindahan. Dan jual beli terbaik adalah ketika Islam diperangi oleh orang-orang kafir, lalu kita membela agama kita dengan kecintaan, dengan kerelaan hati dan Allah, dan demi ridhonya. Saat terjadi peperangan, itulah jual beli yang dilakukan. Orang-orang yang mati syahid membela agama Allah adalah puncak dari jual beli kepada Allah. Mereka mendapatkan penawaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul di surga Firdaus yang tertinggi. Mereka tidak akan dihisab di akhirat sebab mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan kemuliaan berupa syafaat. Mereka diberikan sebuah izin untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, dan sebagai bonusnya mereka dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mati syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah malu dan tidak usah ragu jika orang-orang kafir mengejek kita bahwa kita akan mendapatkan 72 bidadari di surga jika kita mati syahid. Untuk apa kita malu dan untuk apa kita ragu? Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Orang-orang kafir itu hanya iri kepada kita karena mereka memang tidak punya surga, dan kalaupun mereka diberikan surga menurut agama mereka, surga mereka itu tidak seperti yang apa kita bayangkan. Surga versi mereka itu isinya para pelacur dan homoseksual. Jadi wajar jika mereka itu iri kepada kita. Dan lebih aneh lagi, surga mereka itu manusia hidup seperti malaikat, jadi jomblo abadi, dan hanya duduk-duduk saja menjadi pajangan di samping Tuhan mereka. Itu menurut mereka. Jadi wajar kalau mereka itu iri kepada kita. Ya, kalau bahasa sederhananya, orang-orang kafir itu memang tidak punya surga. Cobalah kalau Anda tidak percaya, nanti tanyakan sama mereka, surga itu seperti apa? Pasti jawabannya mirip jawaban orang yang kurang waras. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dalam sejarah Islam tentang seorang pemuda yang berumur 15 tahun yang menjual jiwa dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menawarkan dirinya kepada Abdul Wahid bin Zaid untuk ikut berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Abdul Wahid bin Zaid ragu untuk menerima pemuda ini karena umurnya masih sangat muda. Namun karena pemuda ini punya tekad yang tangguh, maka Abdul Wahid pun menerima. Ketika perjalanan menuju medan tempur, pemuda ini senantiasa berpuasa di siang hari, dan pada malam harinya ia melaksanakan sholat malam sangat lama. Sebuah keteguhan pemuda yang berbeda dari pemuda-pemuda yang lain pada umumnya. Sebelumnya pemuda ini adalah anak orang kaya, dan dia adalah anak tunggal. Ia mewarisi semua kekayaan keluarganya. Namun ketika hendak berangkat perang, pemuda ini menginfakkan semua harta miliknya, kecuali hanya seekor kuda, sebilah pedang, dan beberapa dinar untuk perbekalan menuju peperangan. Ia sama sekali tidak meninggalkan hartanya, karena ia tidak lagi berharap pulang. Ia berharap bisa mati syahid di medan perang. Sesampainya pemuda ini dan para prajurit Islam di medan pertempuran, pemuda ini tidak ragu melawan para kafirin dengan sangat gagah berani. Tebasan pedangnya tidak seperti orang-orang yang baru belajar perang. Ia sangat terampil dan penuh semangat padahal ia dalam keadaan berpuasa. Masya Allah, Masya Allah. Dia berpuasa dan dia berperang.
Dia infakkan semua hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar ingin membeli janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika istirahat tiba, pemuda ini tidur sejenak karena lelahnya. Dalam tidurnya ia bermimpi ia ada di suatu tempat yang sangat indah. Lalu datang satu orang kemudian berkata kepadanya, "Wahai pemuda, temuilah Ainul Mardiyah." Lalu ia berjalan dan bertemu segerombolan wanita yang sangat cantik, yang cantiknya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Wanita-wanita ini tengah berkumpul di samping sungai yang sangat indah dan jernih airnya. Lalu pemuda ini bertanya, "Adakah di antara kalian yang bernama Ainul Mardiyah?" Wanita-wanita cantik itu berkata, "Demi Allah, pemuda ini adalah suami Ainul Mardiyah." "Wahai pemuda, teruslah maju, ia menunggumu di sana. Kami hanya pelayan Ainul Mardiyah." Pemuda itu pun terkejut. Pelayannya saja secantik itu, bagaimana dengan majikannya? Lalu ia berjalan lagi sampai ia bertemu sungai susu. Di sana ia bertemu sekelompok wanita yang sangat cantik, bahkan lebih cantik lagi dari yang sebelumnya. Pemuda ini bertanya, "Adakah di antara kalian yang bernama Ainul Mardiyah?" Wanita-wanita itu pun menjawab, "Demi Allah, pemuda ini adalah suami Ainul Mardiyah." "Majulah lagi, wahai pemuda, dia menunggumu di sana. Kami hanya pelayan-pelayan." Pemuda itu pun kembali tercengang. Pelayannya saja secantik ini, lalu bagaimana dengan Ainul Mardiyah? Pemuda itu berjalan lagi hingga sampai di sungai Khamr yang tidak memabukkan. Dia bertemu sekelompok wanita yang sangat cantik-cantik, yang bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Wanita-wanita itu pun berkata bahwa Ainul Mardiyah menunggunya di depan sana. Pemuda itu lalu berjalan hingga bertemu dengan sungai madu yang sangat indah. Di sana bertemu dengan sekelompok wanita yang lebih cantik lagi dari sebelumnya, yang kecantikan mereka itu sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Wanita-wanita itu pun mengatakan, "Ainul Mardiyah menunggumu di depan sana, wahai pemuda." Pemuda itu pun maju dan berjalan lagi hingga sampai di sebuah istana yang bentuknya seperti mutiara yang dilubangi. Di depan pintu istana itu ada seorang wanita yang cantiknya lebih dari wanita-wanita sebelumnya, dengan perhiasan yang sangat indah. Pemuda ini mengira wanita itu adalah Ainul Mardiyah. Ternyata bukan. Wanita itu pun berkata kepada wanita yang ada di dalam istana, "Wahai Ainul Mardiyah, suamimu telah tiba." Wajah pemuda itu pun memerah dan jantungnya berdebar dengan sangat kencang. Ia menemui seorang wanita yang bernama Ainul Mardiyah dan dia dikatakan sebagai suaminya. Ia tidak lagi mampu membayangkan seperti apa cantiknya Ainul Mardiyah. Bahkan para pelayannya saja secantik itu. Bagaimana dengan Ainul Mardiyah? Pemuda itu lalu memasuki istana itu, dan di sana ada seorang gadis yang duduk di atas ranjang emas, berhiaskan intan permata yang belum pernah ia lihat seperti itu sebelumnya. Gadis itu sangat cantik, bahkan kecantikannya tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Bahkan para pelayannya tidak sebanding dengan dia. Ainul Mardiyah berkata, "Selamat datang suamiku Waliur Rahman. Telah tiba saat kita bertemu." Ainul Mardiyah pun tersenyum kepada pemuda itu. Ketika pemuda itu hendak menyentuh Ainul Mardiyah, Ainul Mardiyah berkata, "Sabarlah suamiku, belum saatnya kau menyentuhku. Dalam dirimu masih ada kehidupan. Sabarlah, kita akan berbuka puasa bersama di sini, insya Allah." Pemuda itu pun terbangun dari mimpinya. Lalu ia mendatangi Abdul Wahid dan bercerita tentang mimpinya. Pemuda itu meminta Abdul Wahid menyembunyikan cerita itu sampai ia mati syahid. Maka tatkala perang kembali berkecamuk, saat menjelang maghrib, pemuda itu pun mati syahid. Ia benar-benar berbuka puasa dengan Ainul Mardiyah di surga. Sebuah janji yang Allah tepati bagi hamba-hambanya dengan kesungguhan mencari kesyahidan. Kisah ini terus dikisahkan hingga saat ini agar manusia-manusia punya semangat untuk membela agama, dan agar mereka tahu bahwa dunia ini hanya sebuah tempat mampir. Tujuan kita adalah akhirat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita masuk neraka, berarti kita telah salah mengambil sebuah jalan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini diambil dalam buku 99 Kisah Orang Soleh.